Assalamualaikum, hari ini aku mau ke KS nih, mau lihat siapa yang masuk ke KS, berangkat yuk. Semua bocor nih. Bocor. Iya. Iya, biasa kegiatan Sabtu Minggu Ahad. Karena hujan terus. Iya, pas yang sebelahnya halus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Satu ya, untuk tahun ajaran 2026-2027. Mungkin yang pertama perlu diketahui, untuk tahun ini sistem penerimaan siswa baru itu, kalau sebelumnya kan istilahnya PPDB, tahun ini berubah menjadi SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru. Jadi perubahannya di kata murid, ya. Jadi tidak pakai peserta didik atau siswa lagi, tapi pakainya murid. Itu berdasarkan arahan dari Menteri, ya, Kemendikdasmen, ya, yaitu Profesor Dr. Mukti, ya. Jadi penggunaan murid katanya yang lebih tepat. Ya, sebenarnya murid itu bahasa Arab juga, ya. Jadi diambil dari bahasa Arab, ya. Jadi makanya tahun ini istilahnya jadi SPMB, sistem penerimaan murid baru, ya, yaitu apa namanya, yang digunakan untuk tahun ajaran ini. Mungkin di tahun ajaran yang akan datang juga seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan tes untuk gelombang pertama, dan tesnya itu terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama ada tes psikotes, tes calistung dan observasi, dan tes Al-Quran atau Iqra yang sudah dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu, ya. Alhamdulillah. Dan hari ini hasilnya sudah ada, hasil dari semua tes tersebut, dari psikotes, observasi calistung, dan baca Al-Quran dan Iqra. Yang pertama, nanti Aba dan Mahat akan disampaikan hasil pengumuman secara khusus terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa ruangan, ya, ruangan pengumuman 1, 2, 3 sampai 5. Nanti Aba dan Mahat akan dibagi, yang ruangan 1 siapa, 2 siapa. Nanti di situ akan disampaikan apakah Anda diterima atau bagaimana, gitu kan, ya, atau hasil tesnya itu seperti apa, ya. Jadi nanti dijelaskan psikotesnya secara umum, ya, nanti secara detail sama Pak Riki, kemudian observasi calisungnya bagaimana, kemudian tes Al-Qurannya seperti apa. Nah, jadi nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan guru yang ada di masing-masing. Jadi nanti Abah Duman nggak perlu tanya lagi anak saya diterima atau tidak. Jadi sudah tahu, oh alhamdulillah sudah diterima. Dan di dalamnya sudah ada surat juga, Pak. Surat kalau misalnya penerimaan siswa baru, di situ sudah ada surat juga, dilengkapi dengan biaya dan yang lain-lainnya, ya. Waktu pembayaran dan lainnya sudah ada nanti di dalam amplop yang akan dibagikan kepada Abah dan Umat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Baik, Abah, Umar, pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin coba saya sampaikan, yaitu hasil psikotes Ananda yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari bulan Januari lalu, ya, yang dimana hasil psikotes ini secara keseluruhan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Ada dalam arti dari hasil analisa dan hasil asesmen secara keseluruhan seperti yang saya sampaikan ke GAIS, ke sekolah GAIS, khususnya ke Ustadz Zulpan dan guru-guru, bahwasanya untuk murid baru insya Allah tidak ada yang terindikasi anak berkebutuhan khusus. Meskipun ada beberapa anak dari hasil asesmen dan hasil observasi itu ada yang memang dari setiap sub aspek psikologisnya ada yang kurang. Ya, tapi kalau secara keseluruhan itu tidak bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus. Tapi ada beberapa aspek psikologis yang memang kurang, karena kemarin pada saat kita lakukan asesmen dan observasi itu totalnya sekitar ada 10 sampai 11 aspek psikologis yang diukur dengan menggunakan alat tes ukurnya Wesel, yang dimana dalam sistem penilaiannya itu kami nilai berdasarkan usia. Jadi buat Abah sama Umar, kalau misalkan nanti sudah melihat hasilnya gitu ya, antara misalnya melihat ke sebelah nih ke tetangga sebelah gitu ya, anaknya bunda berapa gitu kan, pengen tahu gitu ya, tolong jangan dibeda-bedakan dengan hasilnya tetangga sebelah gitu ya. Kenapa? Karena sistem penilaiannya itu kami berdasarkan usia. Contoh misalkan yang kemarin yang hasil tesnya itu di usianya sekitar 6 tahun 8 bulan, dengan sistem penilaian yang 6 tahun 4 bulan itu beda. Standar normanya tuh di kami beda. Jadi kami benar-benar sesuai ketika 6 tahun 4 bulan kami sesuai dengan penilaian standar normanya dengan usia 6 tahun 4 bulan. Kalau ada yang 6 tahun 8 bulan kami patokannya pakai usia standar yang 6 tahun 10 bulan. Ya, jadi sistem penilaian memang sangat disesuaikan dengan usia, ya, dari usia dan kelahiran itu sendiri. Kecuali sekolah negeri. Assalamualaikum. Jadi kalau mantap pakai apa? Kalau ya. Baik, syukran jazakumullah khairan ya atas ininya Pak Riki. Tadi sedikit disampaikan ya dari sisi sekolah. Ya memang saya juga sudah menyampaikan beberapa kesempatan Pak. Untuk SD GAIS
memang sebelumnya dulu ya, kalau orang tua lama tahu lah, zamannya masih ada Ustadz Alif, itu masih beliau masih bisa menerima anak-anak minimal ADHD paling. Ya, jadi beliau masih menerima. Karena tadi ya, mungkin satu belum melihat di sisi SDM kemampuan ilmu ada yang bisa menangani hal tersebut. Ya. Cuman setelah kita lihat kembali, nah, jadi di beberapa tahun belakangan ini memang kita belum siap, bukan tidak. Jadi saya selalu menyampaikan bukan tidak sama sekali, belum siap. Ya, walaupun dari pemerintah itu sebenarnya mengharapkan semua sekolah itu membuka kelas inklusi. Ya, kalau dari program pemerintah itu, bahkan negeri pun ada tuh jatah berapa persen sekolah itu menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Cuman kalau itu negeri kan ya, kalau swasta biasanya dikembalikan lagi ke kebijakan dari manajemen sekolah itu sendiri ya. Nah, khusus bagi GAIS kita belum siap dari beberapa sisi ya. Yang pertama dari sisi SDM ya. Jadi yang namanya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan pasti membutuhkan guru tambahan tentunya ya, atau sering disebut dengan shadow teacher. Sebenarnya bisa-bisa saja ya. Cuman kan ya satu ya, mencari kriteria shadow teacher itu kan harus lebih ini lagi ya, yang bisa mencocokkan antara shadow teacher dengan sekolah, visi misi sekolah yang lainnya gitu ya. Kemudian dari sisi tempat ya, nah, jadi memang kalau kita di sekolah lain memang dicampur dia dengan anak-anak yang normal. Cuman kan kalau kita melihatnya kurang efektif. Dan saya lihat juga di beberapa sekolah swasta itu biasanya sudah dibuatkan ruangan sendiri, sehingga dia punya tempat belajar sendiri, walaupun sesekali nanti akan diberikan kesempatan ikut serta dengan siswa yang normal. Ya, cuman tadi ya kita belum siap di sisi itu. Kemudian segi fasilitas ya, tentunya fasilitas belum mencukupi ya, sehingga saya selalu sampaikan ke Pak Riki ya, untuk anak-anak yang sudah kategori berkebutuhan khusus dan berat itu kita belum siap untuk menerima di GAIS. Tadi ketimbang nanti jadi permasalahan di sekolah, kemudian dari sisi anak-anak juga gitu ya, maka lebih baik dari awal kita sampaikan seperti itu ya. Nah, itu dari sisi kami sekolah. Memang ada kejadian tahun lalu ya. Jadi sehingga cuman jalan beberapa bulan siswanya, setelah kita lihat perkembangannya ternyata memberikan dampak ya, baik dari sisi sekolah maupun anak-anak terutama yang lain, sehingga kita diskusi lagi dengan Pak Riki baiknya seperti apa, baru nanti kita sampaikan ke pihak orang tua, tentunya berdasarkan hasil tes. Bahkan kita minta referensi tes siswa tersebut yang dari luar. Ternyata kan memang jelas ya di hasil tes tersebut tertulis di situ bahwa memang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Cukup ya kayaknya. Silakan nanti kalau misalnya lebih pribadi ya, monggo silakan. Mungkin lebih langsung menyebut nama Anda gitu, boleh. Silakan ke beliau ya. Apa? Oh ya, kata Pak Riki gratis ya Allah ya. Jadi jangan kalau saya nanya langsung berapa ya kira-kira sejamnya ya. Gratis Pak Riki ya. Gratis insya Allah ya. Gratis berapa pertemuan Pak Riki? Gratis insya Allah ya. Jadi insya Allah ya. Jadi nanti misalnya butuh misalnya nomor butuh nomor Pak Riki bisa hubungi saya juga insya Allah ya kita informasikan. Ya itu saja mungkin karena sudah hampir jam 12 ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan Pak Riki. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sebagai bekal kita untuk bisa memahami kondisi anak-anak kita, sehingga pendampingan ya
stimulus yang diberikan anak itu seperti tepat ya, sehingga tumbuh kembang anak kita juga apa? Tepat sesuai dengan apa? Karakter mereka masing-masing. Itulah Allah ciptakan kita dengan apa? Karakter yang berbeda-beda. Ya, tidak hanya kita, para sahabat pun berbeda-beda, antara Umar, Abu Bakar, Utsman itu karakternya berbeda. Dan hebatnya Rasulullah apa? Berkomunikasi, berinteraksi dengan para sahabat tentu dengan apa? Karakter dan sifat-sifat mereka. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan atas kehadirannya dan keluangan waktunya. Sampai ketemu nanti insyaallah apa? Di sosialisasi kegiatan insyaallah nanti kita agendakan. Insyaallah nanti untuk awal tahun ajaran nanti di bulan Juli ya, 2020 awal Juli. Ya nanti insyaallah kita akan informasikan lagi terkait apa awal tahun ajaran. Kalau berkaitan dengan sekolah pribadi juga boleh ke saya. Kalau psikotes pribadi ke beliau, urusan sekolah pribadi ke Ana bisa insyaallah ya. Kalau tanyanya ke guru nanti nggak boleh dijawab. Atau takut salah jawab juga gitu ya. Insyaallah kita terbuka ya, diskusi dan yang lainnya. Saja subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.